Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar perkataan Siyu, Lose menunjukkan senyuman di wajahnya. Sepertinya dia benar-benar tidak puas. Jika dia bertemu dengannya di lantai 3 atau 4, Lose juga bisa memberinya kesempatan untuk menantang dirinya sendiri. Setelah Lose berdiri di arena dan menunggu lama, tidak ada yang datang untuk menantangnya. Jadi arena kosong Loseng hari ini dianggap selesai. 1 hari kemudian, Loseng kembali menginjakkan kaki di arena kompetisi. Setelah menyelesaikan arena kosong untuk ketiga kalinya, Loseng berhasil memperoleh kualifikasi untuk dipromosikan ke lantai ketiga. Dan kemudian Loseng pindah ke level berikutnya. Sebenarnya prajurit aktif dari lantai pertama hingga lantai kelima menara dosa, tetapi proporsi prajurit secara bertahap meningkat dari lantai 5 dan seterusnya. Pada dasarnya tidak ada prajurit dan sepenuhnya didominasi oleh para pejuang. Namun karena kedatangan Lose menimbulkan sisa di lantai 1 hingga 5, para prajurit di lantai 3 bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat Loseng, mereka hampir semua menyerah dengan patuh, dan hanya beberapa makhluk bodoh yang ingin menantang Loseng. Saat Loseng naik semakin tinggi, perhatian banyak makhluk terhadap Loseng juga meningkat, terutama di kalangan pejuang manusia. Banyak pejuang tingkat atas turun untuk menyaksikan pertarungan Loseng. Sayangnya, di antara para pejuang hanya ada sedikit orang yang berani melakukan tantangan Loseng. Bahkan jika mereka berani berdiri di medan perang, mereka sering dibunuh oleh Loseng, sehingga tidak ada adegan menarik sama sekali, dan tidak mungkin untuk melihat betapa kuatnya Loseng. Di sebelah barat lantai 10 Menara Dosa terdapat sebuah ruangan besar. Area ini selalu ditempati oleh iblis, dan ras lain tidak diperbolehkan mendekatinya. Di Menara Dosa, semua area bersifat publik, tetapi iblis sebenarnya menguasai area terbesar dan terluas. Saat itu, iblis ingin memonopoli seluruh Menara Dosa. Faktanya iblis hampir melakukannya, dan terjadilah insiden pemblokiran pintu yang terkenal. Pada saat itu, klan iblis pernah menduduki 60 kursi di Menara Dosa. Sebagai kekuatan paling kuat di Menara Dosa, klan iblis tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk mengusir semua makhluk dari ras lain untuk keluar dari Menara Dosa. Jika mereka yang menolak meninggalkan Menara Dosa, semuanya akan dibunuh di menara. Saat klan iblis melakukannya pada saat itu, tidak ada satupun makhluk dari semua ras lain yang tersisa di Menara Dosa, dan mereka semua diusir. Jadi selama bulan itu, hanya iblis yang dapat menggunakan Menara Dosa. Tapi tindakan klan iblis ini menyebabkan kemarahan semua ras. Meskipun ras iblis adalah ras paling makmur di benua naga laut, dan satu-satunya ras dengan 2 tanah suci, dan ras lain yang bersatu juga merupakan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi terlepas dari hal lain akan sulit bagi klan iblis untuk melawan. Hanya tanah suci klan iblis malam, kecuali tanah suci iblis teror dan tanah suci iblis api bersatu, adalah mungkin untuk melawan klan iblis malam. Saat itu semua ras bersatu dan hampir menyerang 2 tempat suci klan iblis. Bagaimanapun juga, tempat suci di benua naga laut sangat bergantung pada Menara Dosa. Jika Menara Dosa, mesin yang menetaskan orang-orang kuat hilang, itu akan menjadi pukulan telak bagi tempat suci banyak ras. Jika Anda kehilangan generasi muda, Anda akan kehilangan fondasi pijakan Anda di masa depan, karena ras iblis secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Dan cepat atau lambat mereka akan membersihkan ras lain di seluruh benua. Jadi daripada menunggu sampai saat itu, lebih baik untuk bertarung sampai mati melawan tanah suci iblis. Jadi melihat pasukan koalisi dari banyak ras hendak mencapai tanah suci para iblis,
Para iblis menyadari bahwa mereka sepertinya telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Karena tidak punya pilihan selain melakukannya, para iblis membuka kembali pintu menara dosa dan dengan enggan menyerahkan beberapa tempat untuk mereka. Oleh karena itu, distribusi kekuatan di menara dosa seharusnya adalah mikrokosmos dari seluruh benua Poseidon. Manusia mudah ditindas sehingga statusnya di menara dosa tidak tinggi. Klan Joye sulit untuk dihadapi, jadi orang-orang dari klan Joye berada di menara dosa. Jongdu tidak bisa meremehkannya, meskipun iblis menyerahkan menara dosa. Sebagian besar area di menara masih dikuasai oleh iblis. Tapi dekorasi di ruangan besar ini sangat kasar dan beberapa iblis sedang duduk atau berbaring, mendiskusikan sesuatu dengan kasar. Setelah beberapa saat, seorang raja perang iblis yang mengenakan jubah mendekati dari pintu. Raja perang iblis itu kemudian berkata, "Perintah dari atas telah dikeluarkan. Mereka meminta tentara kematian dikirim untuk membunuh Loseng. Bunuh anak itu." Yosuo yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri, sehingga beberapa prajurit iblis menatap Yosuo dengan samar. Kemudian di samping prajurit iblis yang mengenakan jubah, seorang anggota klan iblis berjalan keluar dari sampingnya dan berkata dengan suara dingin, "Yosuo, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini." Tapi Yosuo tidak terpengaruh. "Ketika anak itu memasuki lantai 10, secara alami saya akan mengambil nyawanya. Mengapa Anda ingin membunuhnya?" Prajurit iblis yang mengenakan jubah menatap Yosuo dengan acuh tak acuh. Ini juga karena Yosuo adalah jenius tingkat dewa paling berbakat di tanah suci iblis api. Jika itu adalah prajurit iblis lainnya, bagaimana dia berani menyerang Yosuo? Karena menyela percakapan ini. "Saya mengerti perasaan Anda, tapi ini adalah perintah dari puncak menara," Raja perang iblis dengan ringan. "Anak laki-laki ini hanya seorang pejuang, tapi dia bisa memberikan tekanan yang begitu besar pada raja perang. Jika dia dipromosikan menjadi seorang pejuang, setelah itu kekuatan jenderal perang mungkin sulit untuk ditahan. Apakah kamu yakin Anda adalah lawannya?" "Saya bisa mengalahkannya," kata Yosuo dengan gigi terkatup. Raja perang iblis mencibir, "Saya percaya apa yang Anda katakan, tapi sekarang itu tidak ada gunanya, karena nyawa Loseng akan diambil oleh prajurit klan malam. Sebenarnya klan malam adalah ras peringkat ke-6 di benua naga laut. Namun ras ini bersembunyi di siang hari, dan di waktu malam akan muncul karena ras ini hidup dalam kegelapan. Meskipun ras ini tidak terlalu kuat dalam pertarungan secara langsung, tapi mereka secara alami pandai membunuh dan diam-diam, dan bisa merenggut nyawa lawan tanpa menyadarinya. Jadi justru karena mereka tidak pandai dalam pertarungan frontal tanpa perlindungan ras lain, klan malam tidak akan bisa berkembang di benua naga laut. Dan alasan mengapa ras ini bisa menduduki peringkat ke-6 terbesar di benua naga laut adalah karena perlindungan klan iblis sampai batas tertentu, sehingga seluruh klan malam dikendalikan oleh klan iblis. Itu sebabnya klan malam secara khusus melatih pasukan pembunuh dan mengirim mereka ke menara dosa untuk membunuh sasaran yang perlu dibasmi. Faktanya, semua ras besar sangat menyadari cerita di dalamnya. Saat tidak bertindak terlalu jauh, jangan menyinggung para jenius dari ras besar tersebut dan menjaga keseimbangan di menara dosa. Di masa lalu, iblis tidak akan pernah mengirim prajurit pembunuh ke prajurit ras manusia, karena biaya pelatihan prajurit pembunuh sangat tinggi, dan ras manusia tidak mampu membayar perawatan ini. Tapi kali ini berbeda, karena Loseng terlalu mempesona. Sejak dia memasuki menara dosa, dia ditakdirkan untuk membuat khawatir orang-orang kuat di puncak menara dosa.
Di masa lalu ada contoh orang jenius dari ras lain yang dengan cepat bangkit di menara dosa, tapi mereka semua adalah pejuang. Kali ini Loseng mulai mendaki sebagai seorang prajurit. Dan menara dosa juga merupakan tanah suci untuk budidaya. Bagaimanapun semua orang tahu seberapa cepat tingkat budidaya yang dapat ditingkatkan melalui cahaya penciptaan. Jadi jika Loseng naik ke puncak menara, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini ada ekspresi kekecewaan di wajah Yosua. Dia menantikan pertarungannya dengan Loseng, tapi kata-kata raja perang membuat Yosua mengerti bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Karena Yosua tahu betul betapa kuatnya para pembunuh klan malam. Karena selama bertahun-tahun di menara dosa, tak seorang pun yang menjadi sasaran pembunuh klan malam yang bisa lolos dari kematian. Jadi dia hanya bisa memegang tinjunya. Tapi ada harapan di hatinya, berharap pembunuhan itu tidak berhasil. Namun Loseng tidak tahu bahwa bahayanya akan datang selangkah demi selangkah. Sekarang dia melewati lantai ketiga dengan sangat lancar. Selama 3 hari, tidak ada seorang pun berani menantangnya. Dan setelah 3 kali berturut-turut tidak muncul, dia memenuhi syarat untuk promosi gratis ke lantai keempat. Tapi sangat disayangkan, karena tidak ada yang menantangnya. Dia tidak bisa mendapatkan cahaya ciptaan. Sehingga ini memang menjadi sebuah masalah bagi Loseng. Bagaimanapun, cahaya penciptaan sangat penting bagi Loseng. Jadi dia hanya bisa memikirkannya untuk pergi ke lantai atas untuk meraih cahaya penciptaan dari para jenderal itu. Pada saat ini, Siyu di lantai kedua sangat tertekan ketika dia mengetahui bahwa Loseng dipromosikan ke lantai 4. Dengan kecepatan ini, dia mungkin tidak dapat mengejar Loseng. Baru saja dia lolos ke lantai ketiga, tetapi Loseng telah sudah memasuki lantai 4. Jika dia memasuki lantai 4, Loseng mungkin akan pertama yang masuk ke lantai 5. Jadi dia hanya berharap seseorang dapat melompat keluar dan menghentikan Loseng. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang Loseng lagi. Pada hari pertama Loseng memasuki lantai keempat, tidak ada kecelakaan dan Loseng mengalami bidang kosong lagi. Setelah mendapatkan bidang kosong, Loseng terus menyewa ruang pelatihan rahasia untuk latihan. Tapi apa yang membuat Loseng tertekan adalah karena Loseng mendapatkan bidang kosong terus-menerus, sehingga Loseng tidak hanya tidak mendapatkan cahaya penciptaan, tetapi juga tidak mendapatkan poin. Jadi dia harus bergantung pada batu esensi sejati untuk membayar sewa ruang latihan rahasia. Tapi saat dia baru saja memasuki ruang latihan rahasia, tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh datang dari ruang rahasia. Namun ada sedikit keraguan di wajah Loseng karena bangunan-bangunan yang ada di menara dosa sangatlah istimewa. Konon jika diletakkan di mana saja, maka lama-kelamaan akan hilang dan ditelan oleh menara dosa. Baik itu senjata spiritual, senjata abadi, atau bahkan senjata suci. Hal itu tidak dapat dihindari, sehingga menara besar ini tampak seperti monster. Kecuali makhluk hidup, semua benda mati akan ditelannya. Bagaimanapun, ruang pelatihan rahasia ini termasuk arena pertarungan dan sebagainya. Tidak dibangun oleh makhluk dari benua naga laut, karena sejak awal memang sudah ada di sini. Setelah bertahun-tahun tidak ada kerusakan sama sekali, dan sepertinya semua isinya tidak bisa dihancurkan. Jadi tidak ada apapun yang ditempatkan di ruang budidaya rahasia di depannya, sehingga semuanya tampak kosong. Namun setelah Loseng memasukinya, persepsinya mengatakan kepadanya bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak terlihat di ruang rahasia ini. Merasakan itu, Loseng sedikit mengernyit, lalu menutup pintu ruang rahasia dan menemukan tempat untuk duduk dengan tenang. Meski begitu, Loseng masih tetap waspada, karena aura spesial itu selalu ada di ruang rahasia ini. Hanya saja, Loseng tidak dapat menentukan lokasinya. Karena semakin kuat kewaspadaan di hatinya,
dia tetap tidak dapat menentukan lokasinya. Bahkan dengan Lo Sheng menggunakan kekuatan jiwa alam pertempuran. Jadi seberapa kuat metode penyembunyian benda ini? Sebelumnya, VR juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa di Menara Dosa tidak sepenuhnya aman, meskipun aturan yang dirumuskan bersama oleh 14 ras besar dilarang keras mengambil tindakan apapun di area aman. Namun kenyataannya, di dalam Menara Dosa, berbagai pembunuhan tidak pernah berhenti, dan Lo Sheng sekarang menjadi pusat perhatian dan memiliki dendam terhadap klan iblis. Jadi tidak ada jaminan bahwa klan iblis tidak akan menyerangnya. Tepat ketika Lo Sheng sedang berspekulasi, dia melirik ke sudut dengan ringan. Apakah ada makhluk hidup yang bersembunyi di sana? Namun setelah sekilas, mata Lo Sheng dengan cepat menjauh, karena dia sekarang yakin pasti ada makhluk tertentu yang tersembunyi di ruang rahasia. Tetapi aura makhluk itu tidak jelas, sehingga agak sulit bagi Lo Sheng untuk menguncinya. Tapi tidak masalah, tidak peduli siapa Anda. Pada akhirnya Anda pasti akan mengambil tindakan terhadap saya. Mata Lo Sheng sedikit menyipit, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tegang, tapi dia tampak duduk dengan sangat santai. Namun karena merasakan Lo Sheng sangat waspada, pembunuh klan malam juga diam-diam ketakutan. Tapi bagaimanapun, klan malam kaya akan pembunuh, karena mereka semua terlahir sebagai persembunyian dan secara alami pandai menyembunyikan aura mereka. Terlebih lagi di kalangan klan malam, mempraktekkan teknik khusus bahkan dapat mengubah pembiasan cahaya, menyebabkan garis pandang lawan dibelokkan, sehingga mustahil untuk mendeteksi keberadaan diri mereka sendiri dengan mata telanjang. Dan misi pembunuhan ini juga merupakan ujian besar baginya, karena bagi para pembunuh klan malam, tugas paling berbahaya adalah membunuh seseorang di Menara Dosa. Karena aturan di Menara Dosa, meskipun pembunuhannya berhasil, dia akan diburu oleh ras lain. Jadi meskipun dia seorang pembunuh, dia juga disebut prajurit mati. Karena kegagalan berarti kematian, dan kesuksesan juga memiliki kemungkinan kematian yang tinggi. Bagaimanapun terlalu sulit untuk membunuh target, dan kemudian melarikan diri dari Menara Dosa. Jadi saat menerima misi ini, dia juga ketakutan setengah mati. Karena yang membingungkan pembunuh klan malam adalah anak manusia ini sepertinya menyadari keberadaannya, dan sosok pembunuh klan malam ini adalah Jenderal Iblis tingkat 8. Dalam hal kekuatan tempur langsung, dia bahkan mungkin bukan tandingan Jenderal Iblis tingkat 4 dari klan malam iblis. Namun dia telah membunuh master perang lainnya di luar tanah terkutuk. Tapi meskipun anak di depannya hanyalah seorang prajurit tingkat 8, namun bagaimana dia bisa menyadari keberadaannya? Meskipun targetnya baru saja meleset, dan dia tidak menyadari posisinya. Tapi bagi Lo Sheng, meskipun dia tahu keberadaan sosok ini, tetapi dia tidak mau meninggalkan ruang rahasia, karena dia akan melawan ketika sosok ini mengambil tindakan. Pada saat ini, seringnya muncul di wajah si pembunuh klan malam. Anak ini sepertinya cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi sayangnya, kepercayaan diri saja tidak cukup untuk menghadapi pembunuhan saya. Bahkan sosok setingkat pejuang pun tidak bisa bersembunyi. Terlebih lagi Anda hanyalah seorang prajurit. Jadi tidak peduli betapa berbakatnya Anda, dengan pedang saya Anda pasti akan mati. Si pembunuh klan malam bergumam dalam hatinya. Kemudian dia mulai bergerak diam-diam di sepanjang dinding ruang rahasia. Dan sebilah pedang tulang putih muncul di tangannya. Pada saat ini permukaan tubuhnya berkilau dengan lapisan pendar samar yang terus berubah warna. Lapisan pendar inilah yang sepenuhnya menutupi tubuhnya, sehingga mustahil untuk dideteksi. Bahkan ketika diamati dari jarak yang sangat dekat untuk melihat keberadaannya. Saat si pembunuh klan malam mendekat selangkah demi selangkah,
Loseng memperhatikannya, tidak menyadarinya sama sekali. Dia masih duduk bersila dengan mata sedikit tertutup, tidak menyadari bahwa bahaya akan datang. Sekarang jarak antara kedua orang itu dengan cepat menyempit dan mereka hanya berjarak 1 langkah. Bagaimanapun dia tidak pernah gagal pada jarak sejauh ini. Jadi di matanya, Loseng sudah menjadi orang mati. Melalui matahari, bilah tulangnya tiba-tiba meletus pada saat ini, dan inilah yang dilakukan seorang pembunuh sejati. Semuanya harus ditinggalkan pada saat pembunuhan. Pada saat ini, pembunuh klan malam ini hanya memiliki 1 target di matanya, yaitu hati Loseng. Dan dengan tusukan ini, seharusnya bisa menembus langsung ke jantung anak ini. Namun saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba membeku. Karena anak di depannya tidak melawan atau menghindari bilah tulangnya. Bahkan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Ketika bilah tulang itu dipaku di punggungnya, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tubuh anak ini terbuat dari baja? Meski tubuhnya terbuat dari baja, bilah tulang ini seharusnya masih bisa menembusnya. Bagaimanapun, bilah tulang ini juga dibuat menggunakan metode rahasia klan malam. Karena tulang yang digunakan untuk membuat bilah tulang diambil dari tulang kering anggota klan malam yang sudah mati. Setelah diberkati dengan metode rahasia, dapat berkomunikasi dengan pikiran pengguna, seolah-olah itu adalah tangan penggunanya. Bahkan dia bisa merasakan bagian atas bilah tulang, menusuk kulit Loseng dan tersangkut di dalamnya, yang membuat ekspresi kebingungan muncul di wajahnya, karena dia belum pernah berada dalam situasi ini sebelumnya. Segera kepala Loseng perlahan berbalik, dengan senyuman tipis di antara kedua alisnya, dia mencibir. Metode persembunyian Anda sangat kuat, bahkan Anda dapat bersembunyi dengan sempurna di ruang rahasia yang kosong ini. Mundur! Sebelum Loseng bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya berbedar muncul di tubuh pembunuh klan malam. Dan di mata Loseng, tubuhnya menjadi dimutilasi. Saya tidak bisa pergi. Segera tangan Loseng terulur seperti kilat, mengepalkan telapak tangannya dan mengejarnya. Sebelumnya, Loseng benar-benar tidak bisa mengetahui keberadaan pasti si pembunuh ini. Jadi dia duduk diam dan menunggu pihak lain untuk mengambil tindakan. Jelas setelah tubuh Loseng menjadi tubuh senjata abadi bermutu tinggi, kekuatannya meningkat pesat, sehingga senjata biasa tidak dapat menembus pertahanan tubuh fisiknya. Namun si pembunuh yang berani membunuh di Menara Dosa haruslah seorang pejuang yang akan mempertaruhkan nyawanya. Tapi siapa di antara pejuang kuat yang rela mati? Oleh karena itu, Loseng menyimpulkan bahwa kekuatan pembunuh ini tidak akan melebihi kekuatan panglima perang. Bahkan jika metode penyembunyiannya kuat, tidak ada gunanya jika dia tidak dapat menembus pertahanan fisik Loseng. Jadi Loseng didapat dengan tenang menunggu si pembunuh melancarkan serangan terlebih dahulu. Si pembunuh itu sangat lincah pada saat kritis, tetapi pukulan seperti kilat Loseng menghantam bahu si pembunuh. Meskipun pukulannya meleset, itu cukup untuk menghancurkan tulang belikat si pembunuh. Di bawah pukulan Loseng, pembunuh klan malam meluncur langsung dan merangkak di dinding. Dia memuntahkan seteguk darah pada bilah tulang di tangannya, sehingga seluruh bilah tulang mulai bersinar dengan warna merah. Bahkan mata pembunuh klan malam juga berwarna merah, seperti kalajengking yang mengintai di dinding. Meskipun dia adalah seorang prajurit yang mati, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Pada saat situasi hidup dan mati, tapi tanpa membunuh Loseng dalam satu pukulan, situasinya telah jatuh ke dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Sekarang jika dia ingin kembali, karena dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Apakah ras iblis mengirim Anda ke sini? Loseng bertanya dengan ringan. Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda? Pembunuh klan malam berkata dengan dingin. Hei, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya.
Begitu Loseng selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas dan dia mendengar 2 ledakan keras. Namun pembunuh klan malam dengan cepat mengelak ke dinding dan sudah ada 2 bekas tinju penyok di dinding tempat dia tinggal. Tapi bekas tinju itu menghilang dengan cepat. Jelas ini adalah keajaiban menara dosa karena tidak terpengaruh. Meskipun mengalami kerusakan besar, dia akan segera memperbaiki dirinya sendiri. Seolah-olah itu bukan menara melainkan manusia. Itu juga karena ini adalah menara dosa. Jika berada di tempat lain, seluruh bangunan akan runtuh di bawah 2 pukulan Loseng. Sekarang pembunuh klan malam bergerak dengan gila-gilaan di dinding terus-menerus mengelilingi Loseng. Tapi Loseng membalikkan tubuhnya dengan pembunuh klan malam. Bahkan masih dengan senyum tipis di wajahnya. Faktanya, cara termudah bagi Loseng saat ini adalah membuka pintu ruang rahasia dan keluar. Meski secara diam-diam para pejuang dibunuh di tempat aman dari waktu ke waktu. Setidaknya secara terbuka, tidak ada ras yang berani melakukan hal seperti itu. Setelah meninggalkan ruang rahasia, klan iblis tidak akan melindungi pembunuh ini. Misi pembunuh klan malam ini sebenarnya telah selesai saat ini. Terlepas dari berhasil atau tidaknya pembunuhannya, dia sudah dianggap mati. Apakah Anda tidak takut? Loseng tiba-tiba bertanya. Apa yang saya takutkan? Suara tajam pembunuh klan malam terdengar. Dengan kekuatan Anda tidak bisa membunuh saya, dan Anda bukan tandingan saya di ruang kecil ini, kata Loseng sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, wajah pembunuh klan malam tenggelam dan sedikit keputusasaan muncul di mata kecilnya. Saya awalnya adalah prajurit mati yang mereka latih. Apakah saya gagal atau berhasil, saya juga akan mati. Mereka mengacu pada klan iblis. Loseng bertanya sambil tersenyum, membalikkan tubuhnya sedikit, menghadap pembunuh klan malam dari awal hingga akhir. Namun pembunuh klan malam tidak berbicara, karena dalam hal ini tidak ada artinya. Apakah dia mengakuinya atau tidak? Namun, jadi dia tetap tidak menyerah. Bahkan dia sedang mempersiapkan pukulan terkuatnya. Jadi sekarang bila tulang di tangannya bersinar dengan warna merah darah. Jelas setiap serangan balik yang dibuat dengan esensi kehidupan sangatlah kuat. Namun pembunuh klan malam telah menyanyiakan kesempatan ini. Pembunuhan yang sempurna jadi kesempatan yang kedua dia akan mengorbankan nyawanya. Tepat melihat pembunuh klan malam terdiam, Loseng melanjutkan. Saya pikir kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Tanya pembunuh klan malam. Ajari saya teknik rahasia penyembunyian Anda, maka saya bisa melepaskan Anda. Loseng melanjutkan. Jelas teknik tersembunyi klan malam sangat istimewa. Tidak hanya mencegah orang lain merasakan nafas, tetapi juga membuat sosoknya sendiri tidak terlihat. Oleh karena itu, Loseng sangat tertarik dengan metode ini. Mendengar itu, ada sedikit kegembiraan di mata pembunuh klan malam. Meskipun dia adalah seorang prajurit yang sudah mati, dia terus-menerus ditanamkan dalam dirinya seprinsip. Mendedikasikan dirinya dengan klan malam sejak dia menjadi seorang pembunuh. Namun bagi banyak makhluk hidup, keinginan untuk bertahan hidup hampir tertanam dalam tulang mereka. Jadi kebanyakan pasukan yang mati akan bergidik sebelum kematiannya. Tetapi pada saat itu sudah terlambat dan tidak ada pilihan antara kematian atau kehidupan. Tidak apa-apa jika pembunuh klan malam dibunuh oleh Loseng setelah pembunuhan itu gagal. Tetapi sekarang Loseng telah memberinya kesempatan untuk hidup. Jadi dalam hal ini itu setara dengan seseorang yang berada di ambang tenggelam dan meraih sampan untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana kalau memberi metode penyembunyian Anda dan saya akan menyelamatkan hidup Anda? Loseng bertanya. Mendengar itu ada secercah cahaya bersinar di mata pembunuh klan malam.
Tapi itu adalah metode rahasia unik klan malam yang sejauh ini belum dikuasai oleh ras lain. Jadi ada ekspresi emosi di wajah pembunuh klan malam. Namun dia tiba-tiba turun perlahan dari dinding dan berkata dengan tenang, "Apakah Anda bersedia melepaskan saya?" Pembunuh klan malam bertanya dengan serius. "Membunuh Anda tidak akan ada gunanya bagi saya," jawab Loseng ringan. Pembunuh klan malam memikirkannya sebentar dan berjalan perlahan menuju Loseng. "Saya benar-benar ingin berjanji pada Anda, tapi sayangnya, kecuali klan malam kami, Anda sama sekali tidak bisa menguasai metode rahasia ini." Segera saat kata-kata itu jatuh, pembunuh klan malam meledak lagi. Kali ini asap hitam tebal tiba-tiba keluar dari tubuh pembunuh klan malam dan 10 bayangan terpisah dari tubuh. 10 bayangan bergegas menuju Loseng dari arah yang berbeda. Kemudian mereka segera muncul. Sebuah senyuman muncul di wajah Loseng, kemudian cahaya hijau menyala di matanya. Bagaimanapun mata Loseng telah dibasuh oleh getah pohon suci, sehingga matanya yang jernih dapat melihat sebagian besar ilusi. Jadi dengan cahaya hijau, dia dalam sekejap telah mengidentifikasi lokasi tubuh pembunuh klan malam yang sebenarnya. Segera Loseng mengambil langkah ringan dan tubuhnya dengan aneh melakukan perjalanan melalui ruang dan muncul di sebelah pembunuh klan malam. "Anda hanya memiliki satu kesempatan, tapi sayang sekali Anda tidak menghargainya." Ketika Loseng berbicara, dia juga mengayunkan pukulan. Pada saat yang sama, wajah pembunuh klan malam bersinar dan ada rona merah yang aneh, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, tinju Loseng telah menembus dadanya. Bersama dengan bola kabut darah yang keluar, tinju Loseng menghantam dinding ruang rahasia yang membuat darah merah mewarnai lukisan abstrak di dinding. Namun di antara mata pembunuh klan malam sepertinya ada keengganan yang tidak ada habisnya. Faktanya, pembunuh klan malam ini benar-benar ingin menyetujui Loseng. Tapi prajurit yang mati adalah prajurit yang mati. Sebagai prajurit klan iblis yang mati, semua rasnya ada di tangan klan iblis. Sekali lagi, dia mundur. Seperti tidak ada satupun rasnya yang bisa bertahan hidup. Bagaimanapun, dunia pejuang sangat kejam. Begitu beberapa jalan dipilih, tidak ada ruang untuk mundur. Melihat noda darah di dinding, Loseng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Loseng mungkin tidak bisa menekan alasannya, tapi dia juga tahu bahwa seharusnya nyawa ras pembunuh klan malam ini di tangan klan iblis. Jadi dia tidak punya pilihan. Selain menjadi prajurit mati untuk membunuhnya, sekarang Loseng tidak menemukan apapun dari pembunuh klan malam. Pada akhirnya dia meninggalkan tubuh si pembunuh di ruang rahasia. Kemudian dengan cepat, tubuhnya perlahan ditelan oleh menara dosa. Bahkan tanpa jejak sedikit pun. Pada saat yang sama, seorang anggota klan iblis menatap ke ruang rahasia yang disewa oleh Loseng di sudut. Dan waktu sudah lama berlalu, namun pintu ruang rahasia belum terbuka. Dengan metode para pembunuh klan malam, mungkin hanya dibutuhkan sebatang dupa untuk membunuh seorang pejuang manusia. Tapi sekarang sudah beberapa jam telah berlalu, tapi kenapa pintunya tidak pernah dibuka? Apakah itu gagal? Memikirkan hal ini, prajurit iblis tersebut tidak berani pergi, tetapi hanya menatap ke pintu. Beberapa jam kemudian, pintu ruang rahasia akhirnya terbuka, dan sesosok tubuh muncul dari pintu seperti hantu. Namun begitu mata anggota klan iblis menjadi kabur, sosok itu menghilang. Hah? Ketika prajurit klan iblis itu bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya. "Masih menunggu seseorang?" Melihat prajurit klan iblis, Loseng tersenyum.
Mendengar itu, prajurit klan iblis memandang Loseng di sebelahnya dan terdiam. Kemudian dia tergagap. Saya tidak mengenal Anda." Loseng memandang iblis itu dengan senyum di wajahnya, kemudian mengguncang kepala prajurit klan iblis. "Tentu saja Anda tidak mengenal saya, tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Para prajurit klan iblis terlalu pengecut. Jika klan iblis Anda ingin membunuh saya, kalian memiliki lebih banyak peluang di medan perang. Kami klan iblis tidak pengecut." Prajurit iblis itu menjawab dengan bangga karena berani dan pandai bertarung, dan kata pengecut tidak pernah cocok untuk mereka. Segera Loseng menjabat tangannya dengan sedikit senyum di wajahnya, lalu berbalik dan pergi. Jelas Loseng tidak ingin banyak bicara dengan ras lain. Sebelumnya Loseng menghabiskan 3 hari di lantai ketiga untuk dipromosikan secara bebas. Di level keempat dan kelima, Loseng pada dasarnya tidak menemui hambatan, kecuali ras rahasia yang tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Dia memandang Loseng dan mati dengan menyedihkan. Selain itu, tidak ada prajurit yang berani menantang Loseng. Dengan cara ini, dia dipromosikan sepenuhnya. Setelah melewati level kelima, tidak ada prajurit dari level 6 dan seterusnya. Bagaimanapun mereka semua adalah prajurit, namun tingkat budidaya para jenderal di tingkat ke-6 masih rendah. Dan mereka hampir semuanya adalah jenderal tingkat pertama dan kedua. Bahkan jenderal tingkat ketiga pun jarang. Lagi pula, Menara Dosa adalah keberadaan makhluk dari seluruh benua naga laut. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin tinggi posisinya. Jadi setiap tingkat di Menara Dosa terus beroperasi sesuai aturan, dan mereka yang memiliki kekuatan kuat dapat memperoleh cahaya ciptaan. Dan tingkat budidaya dapat ditingkatkan dengan cepat. Yang lemah akan menyusut ke tingkat tertentu dan mandek, atau menjadi batu loncatan bagi yang kuat lainnya. Mulai dari lantai ke-6, semakin banyak jenderal yang berani menantang Loseng. Meskipun banyak makhluk mengetahui bahwa kekuatan Loseng luar biasa, tapi sebagian besar pejuang sedikit tidak yakin. Ketika melihat identitas Loseng sebagai seorang pejuang, tapi mengapa seorang pejuang manusia bisa naik ke tingkat ke-6? Namun beberapa pejuang yang lebih radikal turun ke medan perang satu demi satu. Tapi Loseng memberitahu mereka dengan tinjunya. Tapi sekarang semakin banyak lawan yang harus ditantang. Jadi untuk mendapatkan bidang kosong, Loseng juga menjadi semakin sulit. Setelah Loseng bertarung 7 pertandingan di lantai 6, dia membunuh 6 makhluk dan menyelamatkan nyawa 1 orang. Dan 2 adalah seorang pejuang manusia. 7 hari kemudian, makhluk-makhluk yang baru saja menjadi jenderal perang ini akhirnya mengerti bahwa Loseng bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Jadi 3 hari berikutnya, Loseng mendapatkan bidang kosong lagi, dan Loseng terus naik ke lantai 7. Mulai dari lantai ke-6, Loseng memperoleh lebih banyak cahaya penciptaan. Setelah mencapai tingkat ke-7, Loseng sekali lagi memasuki ruang rahasia dan mulai meningkatkan budidayanya. Karena kali ini dia mengumpulkan banyak cahaya ciptaan dan menyempurnakannya. Tingkat budidaya Loseng melonjak langsung dari prajurit tingkat 8 ke prajurit tingkat ke-10. Dengan ini, Loseng hanya selangkah lagi menjadi jenderal perang. Jelas Loseng juga sangat menantikan langkahnya untuk menjadi seorang pejuang. Jika budidayanya mencapai tingkat seorang pejuang, dia mungkin dapat mengalahkan orang-orang kuat yang baru saja memasuki alam panglima perang dengan tubuh fisiknya. Apalagi sekarang, Loseng telah mengembangkan senjata ilahi tertinggi yang disebutkan tubuh pertempuran bintang dan belum mengungkapkan di depan orang lain. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.